warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waqatakum bikulli khair. Selamat pagi dari kota Masjidin Nabawi, dari kota Madinatul Munawwarah, dari kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan saya hari ini, saya akan menunjukkan beberapa tempat sejarah di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah Masjid Al-Ghamamah. Oke, kita lanjut perjalanannya. Silahkan ditonton videonya. Terima kasih. Oke, sambil melanjut perjalanan saya ke Masjid Al-Ghamamah, saya pribadi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442. Minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum al-qiyam was-siyam wa salihal amal. Semoga Allah mengabulkan ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita fitrah kembali, dan semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi, dan semoga tahun depan insyaallah kembali normal lagi, agar kami semua bisa membantu tamu-tamu Allah dan para jemaah bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Oke, lanjut perjalanan kita ke Masjid Al-Ghamamah, masjid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu melaksanakan salat Idul Adha dan Idul Fitr. Karena masih dalam nuansa hari raya, maka saya akan mengajak sahabat semua. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami sudah sampai di Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Al-Musalla Al-Ghamamah seperti yang tertulis di papan itu. Oke, jadi sejarahnya kita akan baca dulu dalam bahasa Arab, lalu nanti akan diterjemahkan oleh Ustadz Salim dengan bahasa Indonesia. Oke, dalam bahasa Arab, Masjid Al-Musalla Al-Ghamamah huwa akhiru mawadhi' allati shalla fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'aidain wal-istisqa. كما صلى فيه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعرف هذا المسجد بالمصلى وتطلق عليه وعلى المنطقة المحيطة به، ويعتبر حد السوق المدينة في العهد النبوي، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الأول الهجري ضمن المساجد والمصليات التي بناها عمر بن عبد العزيز عندما كان أميرا على المدينة المنورة. وقد حظي المسجد بعناية المسلمين عبر العصور، ولقي عناية واهتمام في العهد السعودي الزاهر، ويتميز بطراز معماري بديع. Oke, untuk terjemahannya kami akan mengundang Ustadz Salim. Semoga bermanfaat. Untuk terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, saya sudah mengundang Ustadz Salim. Silahkan Ustadz Salim terjemahkan kepada bahasa Indonesia tentang Masjid Al-Ghamamah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk terjemahannya kurang lebih sahabat semua, Masjid Al-Musalla Al-Ghamamah, Masjid Al-Ghamamah wa akhirul mawadi' allati shalla fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Ghamamah ini adalah tempat terakhir salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat Idul Adha dan Idul Fitri, al-Idain wal Istisqa, dan salat Istisqa. Kama shalla fihi al-Khalifatur Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi khilafatihi, seperti halnya ketika Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada masa ketika menjadi khalifah. Jadi masjid ini adalah masjid yang terakhir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunat Idul Adha dan Idul Fitri dan salat sunat Istisqa. Begitu pula pada masa Utsman bin Affan, maka beliau pun juga bersama sahabat-sahabat yang lainnya melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri dan Istisqa. Itu adalah di tempat yang dimana Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat. Jadi kenapa dinamakan dengan Masjid Al-Ghamamah? Al-Ghamamah itu adalah maknanya awan mendung. Jika saja kita melihat sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma fa akmilul iddata 30 yauman. Fa in gumma, kalimat gumma itu sama asal katanya dengan kalimat al-ghamamah, yaitu fa in gumma, apabila keadaan awan mendung, fa akmilul iddata 30 yauman, maka sempurnakanlah 30 hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ghamamah ini adalah awan mendung. Kenapa dinamakan Masjid Awan Mendung? Dikarenakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada masa Rasulullah SAW ada sahabat-sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah bahwa kekeringan sudah terjadi, pepohonan pun juga sudah banyak yang mati, bahkan sudah sulit sekali untuk mencari air. Maka Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat yang lain melaksanakan sholat istisqa. Istisqa itu adalah sholat untuk meminta diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat istisqa di sini, maka dengan seketika setelah khutbah Rasulullah SAW, maka turunlah awan yang mendung seakan-akan akan turun hujan dengan seketika. Maka setelah selesai melaksanakan sholat setelah selesai melaksanakan sholat istisqa, maka turunlah langsung hujan sehingga sangat lebat sekali. Dan tempat tersebut bukan hanya digunakan untuk sholat istisqa saja, tetapi ketika Rasulullah melaksanakan sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, maka Rasulullah melaksanakan sholatnya di sini. Dan sebagaimana pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melaksanakan sholat Id dan sholat istisqa di sini. Adapun kenapa di sini disebutnya hanya Utsman bin Affan saja? Kenapa tidak disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama setelah Rasulullah? Kenapa pula tidak disebut Umar bin Khattab? Karena menurut sebuah riwayat, ketika pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka beliau Abu Bakar As-Siddiq ketika melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitrinya itu tidak di tempat Rasulullah. Kenapa? Karena beliau sangat enggan sekali, sangat malu sekali sholat bersimpuh di tempat di mana Rasulullah SAW pernah bersimpuh. Adapun ketika masa Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan Idul Adha dan Idul Fitrinya itu adalah di tempat yang sekarang dijadikan masjid yang dikenal dengan Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi alasannya kenapa masjid ini sangat berdekatan sekali dengan Masjid Istisqa. Masjid Abu Bakar As-Siddiq sangat dekat sekali dengan Masjid Istisqa dikarenakan Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah, ya, dikarenakan ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan sholatnya itu di tempat yang sekarang dijadikan bangunan yang disebut dengan Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kurang lebih seperti itu. Dan pernah ada juga yang menanyakan kenapa ketika itu pada masa Rasulullah melaksanakan sholatnya itu tidak di Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi itu sudah jelas pahalanya lebih besar daripada di masjid-masjid yang lain. Alasan yang pertama, bahwasanya Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, Idul Fitri atau istisqa, maka lebih utama dilaksanakan di lapangan luas, dikarenakan pasti akan menampung lebih banyak masyarakat atau kaum muslimin yang untuk melaksanakan sholat-sholat tersebut, sholat Idul Adha, Idul Fitri dan sholat istisqa. Itu alasan pertamanya, kurang lebih seperti itu insya Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Salim yang sudah menjelaskan Masjid Al-Ghamamah dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan semoga Allah balas semua kebaikan Ustaz dengan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, dari depan Masjid Ghamamah ini kami pamit undur diri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan bagikan informasi ini, share di media sosial Anda, di Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حصريا لدى ليلى الزفاف. جديد بدون موسيقى. ليس الكرم بالمال لا لا يعيش لا 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 الكرم يكمن هنا بالتحديد لا 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 أرني الكرم هي بشكل جديد لا 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 ليس الكرم بالمال لا لا يعيش لا 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 الكرم يكمن هنا بالتحديد لا 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 أرني الكرم هي بشكل جديد. قل أنت جميلة يا جدي، قل أنت أجمل ما عندي، وبأني أجمل أحبابي يكتمل العيد عندي. انظر بالشاشة يا جدي، انظر ببشاشة يا جدي، سترى العيد الآن يرانا، وبأن الحزن تلاشى. لا 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 ليس الكرم بالمال لا لا يعيش لا 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 الكرم يكمن هنا بالتحديد لا 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 أرني الكرم هي بشكل جديد. يا عيد هل تعلم لما أنت
حصريا لدى ليلى الزفاف.